anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara terkasih, menjadi pemberita firman, ternyata ini adalah tanggung jawab semua orang percaya. Jika kita melihat manusia diberikan Tuhan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dari kedua indera ini kita bisa menerima sesuatu yang baik. Ternyata Tuhan memberikan mulut, tangan, dan kaki untuk menyampaikan kata-kata yang baik, untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan ternyata orang Kristen tidak hanya sebagai pendengar firman, yang melihat firman, tetapi juga yang menyampaikan, juga yang melakukan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan inilah ataupun pengalaman Paulus kepada jemaat Efesus, semua orang haruslah bersedia dipilih Tuhan untuk menjadi pemberita firman. Pada umumnya dalam Alkitab kita melihat bahwa firman Tuhan seakan-akan mengarah kepada bangsa Israel, sehingga mereka dikatakan sebagai bangsa pilihan. Dalam Alkitab kita melihat selalu bangsa Israel yang dibicarakan. Tetapi meskipun mereka dikatakan sebagai bangsa pilihan, itu bukan menunjukkan mereka lebih hebat dari yang lain. Tetapi melalui bangsa Israel lah Tuhan harus dikenal oleh dunia. Melalui bangsa Israel lah mereka menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang lain. Sehingga pada hari ini pun kita bisa menjadi orang Kristen, kita mengenal Tuhan, itu karena banyaknya orang yang memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak pernah berhenti. Demikianlah Paulus mengatakan bahwa dirinya dahulu bukanlah bagian dari bangsa pilihan, malah dia adalah orang yang membenci pengikut Yesus, orang yang selalu mengusir, yang selalu menyiksa. Tetapi ternyata dia pun dipakai Tuhan sebagai pemberita firman. Dia pun yang dahulunya membenci orang Kristen, membenci Yesus, sekarang menjadi orang yang merangkul, mendekatkan orang lain kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman ini kita melihat bahwa siapapun bisa dipakai Tuhan kapanpun dan dimanapun. Sehingga kita yang memiliki banyak keterbatasan tidak boleh mengatakan, aku tidak bisa. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita melihat sangat sulit untuk menjadi pemberita firman. Betul, jujur kita katakan, pemberitaan firman Tuhan itu lebih sering ditolak dibanding dengan diterima. Paulus sendiri pun dia ditolak oleh sahabat-sahabatnya, satu kelompoknya yang dahulu. Bahkan bukan hanya ajarannya, orangnya pun bisa ditolak ketika dia melakukan pemberitaan firman Tuhan. Ada yang takut, mungkin ada yang takut karena memang penolakan itu bisa berujung tidak enak, berujung hal yang tidak membahagiakan. Namun, mengapa tetap masih banyak orang yang mau memberitakan firman Tuhan? Apakah tidak bisa aku memberitakan firman Tuhan kepada orang yang sudah baik? Ternyata tidak. Yesus sendiri datang kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, seperti seorang dokter yang dibutuhkan oleh orang sakit. Sehingga firman Tuhan juga mengatakan tidak akan mungkin terang dan kegelapan itu menyatu. Tidak akan mungkin firman Tuhan itu hanya memberitakan firman yang mengenakkan telinga orang Kristen, mengenakkan telinga pendengar. Tetapi firman Tuhan harus mengubah, harus menerangi kegelapan, harus menerangi hati kita, harus membentuk kembali kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Tetapi apakah ini hal yang menakutkan? Bisa jadi.
Ini hal yang menakutkan. Sehingga banyak orang yang mundur hanya karena melihat tantangan. Namun Paulus mengatakan di ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian. Jadi bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan seseorang, tetapi karena memang Tuhan yang memberanikan Paulus. Tuhan yang memberanikan para penginjil. Tuhan yang memberanikan kita. Sehingga kita jangan berkata, takut. Saya takut mengatakan yang benar. Saya takut untuk melakukan yang benar. Percayalah, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberanikan kita. Demikian juga kita sebagai pendengar firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin bisa jadi kita bertolak belakang dengan firman Tuhan. Itu terjadi bisa. Tetapi selama itu kehendak firman Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Jangan kehendakku yang memaksakan atau yang kupaksa dipatuhi oleh firman Tuhan. Saya dan kita semua dikenal oleh Tuhan. Tuhan mengenali kita bahwa kita mampu. Tuhan juga memberikan keberanian kepada kita. Biarlah kita biarkan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Dan pemakaian Tuhan itulah sebagai jalan bagi kita semakin dekat, semakin mengenal jalan keselamatan itu sendiri. Demikianlah di ayat 12 dikatakan, dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Mari memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Kau memberanikan menguatkan kami melakukan firman-Mu dimanapun dan kapanpun. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.